Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya hari ini? Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Hari ini saya ingin wawancara mengenai dilema etika yang terjadi di sekolah yang Ibu pimpin. Mulai dari saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai dilema etika yang telah atau sedang terjadi di sekolah yang Ibu pimpin saat ini. Apakah ada kasus atau beberapa kasus yang terjadi di sekolah ini berkenaan dengan dilema etika atau bujukan moral? Untuk pada Bu Elin ya, program para guru mohon dinyatakan meninggalkan walaupun banyak kejadian kita doa baik. Tentu banyak sekali di sekolah itu yang namanya dilema etika ya, baik dilema etika maupun dilema moral ya. Kalau etika itu sendiri kita berarti terdapat dua nilai kebajikan di sana, ada kebajikan sisi berlawanan, ada yang berlawanan, ada yang sama, benar dengan benar atau salah dengan salah, atau dua-duanya benar, dua-duanya salah, atau benar lawan salah ya. Nah, untuk menanggapi kasus itu berarti kita harus sebijak mungkin. Pertamanya kita sebijak mungkin menangani kasus-kasus, karena banyak sekali walaupun seperti ini kita sudah menerapkan peraturan, tata tertib dan lain-lain, tentu dilema etika itu ada, baik itu yang menyangkut tentang peraturan sekolah maupun tata tertib yang telah kita terapkan. Contohnya saja di sini sepertinya kita hari ini pelaksanaan SIMAK yang lainnya kan jadi satu sisinya kita menginginkan peraturan itu betul-betul bisa dilaksanakan oleh seluruhnya. Tapi di sisi lain mungkin ada kendala-kendalanya, dan itu yang menjadi pertimbangan bagi pemimpin mana yang terbaik. Mungkin kebijakan-kebijakan yang diberikan mungkin belum tepat, atau seandainya masih berpihak pada salah satu dengan adanya alasan, ya berbagai alasan yang bisa kita kategorikan. Namun kita harus tetap kita memacu kepada aturan yang ada. Betul Ibu. Berarti kalau misalkan dilihat dari kasus yang sedang terjadi ini Bu, termasuk ke dalam paradigma manakah yang kasus yang sedang Ibu hadapi ini? Iya. Berarti kasusnya jangka ya, jangka pendek dengan melawan ya, melawan panjang. Karena di sini peraturan itu kan contohnya tadi yang Ibu katakan SIMAK atau perdagangan itu suatu yang mengikat, seharusnya ditepati oleh seluruh PTK yang ada di sekolah, baik itu PTK maupun siswa. Tapi kenyataannya masih banyak yang belum bisa mematuhi aturan itu. Makanya di dalam jangka pendek ini kita mungkin mensosialisasikan kembali, atau mungkin kita mengajak bermusyawarah dengan guru-guru yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi kita juga harus melihat apa alasannya, kendalanya, dan mengapa menjadi seperti itu. Siap Ibu. Berarti kasus yang tengah Ibu hadapi sekarang termasuk ke dalam paradigma jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjangnya di mana mungkin Ibu akan mensosialisasikan kembali tentang SIMAK ini, dan jangka panjangnya penerapan untuk setiap guru ditaati seluruhnya ya Bu ya. Terus Ibu, hal-hal tersebut bisa saja terjadi nih di lingkungan ini. Memang sudah terjadi ya Bu ya penerapan disiplin tentang SIMAK. Itu kan disiplin pegawai ya Bu ya. Tetapi bagaimana nih cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema tersebut Bu, dari kasus yang SIMAK ini? Kasus-kasus yang tentang kehadiran ya. Kalau orang lain mungkin nggak tahu apa itu SIMAK, tapi kehadiran ya. Kehadiran baik itu peserta didik maupun guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin kita mengidentifikasinya pertama permasalahan apa, kendala apa di jalan ya. Identifikasi itu mungkin melihat kehadiran dari PTK. Dari PTK itu sendiri, terus ketepatan waktunya, jarak rumahnya juga kita sesuaikan. Namun di satu sisi karena ini peraturan yang sudah mengikat,
pemerintah maupun ya pemerintah daerah ataupun sekolah juga ini sudah mematuhi aturan yang sudah berlaku bahwa masuk sekolah itu tepatnya jam 7, tapi dikasih geser waktu ya sama pemerintah kebijakan 10 menitnya. Kita menyesuaikan saja seharusnya kalau kita ingin betul-betul ya, karena secara tidak langsung dengan kedatangan itu sudah memperlihatkan sikap kita tentang disiplin, tanggung jawab, tentang etika, tentang kepedulian. Pokoknya banyak sekali yang tercermin di dalam kehadiran atau kedisiplinan waktu, karena kedisiplinan waktu juga mencerminkan kepribadian kita sendiri, baik itu dalam mengajar kepada siswa. Kalau kita nggak disiplin ya, tidak disiplin waktu, apa jadinya anak nanti ke depannya ya. Mungkin dari identifikasi masalah itu, pertama kita melihat dulu permasalahannya, kedatangan dari PTK-nya itu sendiri, lalu mungkin juga alasan-alasan ya. Lalu kita nanti setelah ada beberapa kali, mungkin saja tidak 1 minggu itu alasannya terlambat terus, mungkin ya ada datang pagi-pagi atau tapi ya kita harus tukar pendapatnya. Kalau tukar pendapat dengan rekan kerja atau dengan siapa, dengan guru atau dengan senior, walaupun di sini ibu kepala sekolah, tapi tetap karena masih pertama bukan baru sih, udah 1 tahun ya, kita belum bisa sepenuhnya memahami karakter satu persatu dari personil yang ada di sekolah. Karena bukan hanya 1 orang, kita ada puluhan ya di sini. Karakter itu berbeda-beda. Ada juga yang datang waktunya tepat pagi-pagi, tetapi dengan sesuatu permasalahan atau ada keperluan. Ada juga yang pulangnya agak lebih itu lagi dilema itu bagi ibu ya untuk menerapkan, tapi mereka juga waktu kita rapat atau sering disinggung permasalahan itu, karena di dalam kehadiran di sana banyak sekali nilai-nilai luhur yang bisa kita Terus bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus di mana misal ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, jika itu terbentur gitu, bagaimana cara ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Kalau istilahnya kalau sama-sama benar, sama-sama salah ya. Kalau sama-sama benar, mungkin kita yang pertama itu ya, kita identifikasi dulu pertanyaannya, lalu kita membuat daftar ya, membuat daftar fakta apa yang terkandungnya, lalu mengirimkan pihak yang terkait, mungkin pihak yang terkait, terus pilihan kasusnya itu pilihan kasus apa. Yang penting kita hadapi permasalahan itu dengan sebijak mungkin dan selalu kita musyawarahkan terlebih dahulu, baik itu dengan PTK, baik itu dengan komite maupun anggota masyarakat yang terkait di dalam kegiatan tersebut, karena banyak sekali di SD kita khususnya banyak kasus-kasus yang istilahnya antara pendidik dengan orang tua memang sama-sama benar, mereka memberikan argumentasi bahwa kita ini seperti ini, orang tua itu seperti itu, berarti kita harus duduk bareng, kita musyawarahkan, cari jalan yang siap. Langkah-langkah atau prosedur seperti yang ibu barusan ungkapkan berarti selama ini telah ibu anggap efektif mungkin ya dalam pengambilan kasus-kasus atau penyelesaian dilema etika yang sedang terjadi. Terus ibu hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya banyak sekali, karena mungkin ide kita belum tentu benar. Iya betul. Atau gagasan kita belum tentu bisa diterima dengan bijak atau diterima dengan lapang dada oleh semua pihak. Ada kepada orang tua yang agak dirinya agak tersudut maupun, tapi dengan kebijakan yang kita musyawarahkan, kita ambil hikmah satu atau ada masalah yang tidak bisa kita kalau kita selalu terbuka, yang pertama terbuka, keduanya hadapi ini dengan senyuman ya.
hadapi ini dengan senyuman. Lalu yang ketiganya selalu tenang supaya jangan terbawa emosi atau terpancing ya, terpancing emosi, karena setidak-tidaknya kalau ada perkataan yang agak menyinggung perasaan seseorang itu, atau kepribadian seseorang, atau cara kerja seseorang itu agak dibicarakan orang lain, waktu itu benar ya menurut dia, dan versus yang satunya juga menurut dia benar, tentu kalau kita tidak menanggapi ini dengan hati yang tenang, semuanya tidak akan selesai ya Bu ya. Ya betul Bu. Lalu apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tentunya jadwal tidak, tapi kalau seandainya ada permasalahan yang datang dari guru, dari siswa atau dari apapun, secepatnya kita laksanakan, secepatnya kita rundingkan, secepatnya kita musyawarahkan supaya tidak berlama-lama, supaya tidak menjadi beban bagi kita ini sebagai pemimpin maupun bagi gurunya itu sendiri. Jadi kalau ada jadwal ya, kalau sharing mungkin dalam rapat ya, dalam rapat kita sharing, kita terbuka, kita bicara apa saja yang menjadi kendala atau permasalahan sekolah. Jangan sampai ada orang ketiga yang memanfaatkan situasi yang betul ya, secepatnya. Jadi tidak ditunda-tunda berarti ya Bu ya. Terus apakah Ibu sebagai pimpinan ketika menghadapi kasus yang sedang terjadi, kan Ibu tadi langsung menyelesaikannya, tidak menunda-nundanya ya, berarti kasus yang terjadi langsung Ibu selesaikan, kasus tadi Ibu selesaikan, berarti tidak ada PR kasus ya Bu ya yang belum Ibu selesaikan. Terus prosedur apa yang Ibu jalankan? Prosedur langkah itu mendidik dan mendidik kalian. Ya, prosedur itu berarti kan tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapan dari pengambilan keputusan itu kita tidak langsung sendirinya kita mengambil ini, tapi kita musyawarahkan, kita kita lakukan bersama antara yang mempunyai kasus atau dilema, baik dirugikan dan pihak yang merugikan ya sama-sama. Namun tindakan yang kita itu kan ya tidak secara makta ini programnya harus ini tidak ya, tidak tertulis ya, mungkin secara lisan atau secara suatu dalam tidak mungkin langkah-langkah yang tulis ini harus seperti ini ya, kita lihat tidak monoton ya, pasti ada lihat situasi, jadi kita sesuaikan dengan situasi kondisi yang ada, yang seandainya ada di rumah ini sepertinya harus melibatkan beberapa orang yang melibatkan. Kalau seandainya kita bisa tangani hanya 12 pihak ya kita selesaikan, kalau seandainya masih belum bisa terselesaikan ya kita punya alasan, kita punya pilihan, kedua-duanya dengan si orang yang mempunyai kasus tersebut. Berarti faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu itu tadi Ibu berbicara secara langsung dengan yang memiliki kasus tersebut, lalu menyelesaikannya dengan cara berbicara dengan baik ya, baik dengan yang berurusan maupun dengan yang stakeholder lainnya yang berkaitan dengan itu ya Bu ya. Berarti kesimpulannya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pemimpin sekolah tentang dilema etika? Pembelajarannya ya kita tadi sebutkan ya, bahwa kita kalau seandainya ada kasus, ada apapun, berarti kita harus sebijak-bijaknya memecahkan ini dengan kepala dingin, dengan selalu menahan emosi supaya kita bisa mengendalikan situasinya dengan baik. Iya Ibu. Baiklah. Dengan demikian maka dari kasus yang telah Ibu sampaikan dan beritakan tadi, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa kasus ini terjadi berkaitan dengan paradigma jangka panjang dan jangka pendek, sehingga dalam pengambilan keputusannya pun Ibu telah menerapkan salah satu paradigma yang ada. Terima kasih Ibu, banyak sekali ilmu yang Ibu sampaikan kepada saya. Semoga ilmu yang bermanfaat ini
bisa saya ambil atau pedomani di mana kala nanti ke depannya jika saya menjadi pimpinan, saya pun akan melakukan hal-hal ataupun langkah-langkah yang telah ibu laksanakan kepada anak buah ibu ataupun hal-hal lainnya tentang kasus dilema etika yang telah ibu tangani dan ibu selesaikan. Terima kasih ibu atas bantuannya, atas wawancaranya hari ini.